sumpah atas apapun saya berani untuk berkata bahwa apa yang saya akan ungkapkan ini adalah sebuah kebenaran dan saya memihak yang benar. Oke, Kak Atik, gimana mau disampaikan lagi ke semua ya, ke iPad ini seperti apa buat punya cerita sendiri? Kalau boleh jujur sebenarnya saya sedih berada di posisi ini. Kalau boleh jujur juga sebenarnya saya tidak mau berada di posisi ini, tapi saya juga harus fair untuk memihak kebenaran. Dan ini tugas saya karena saya juga ada di zona ini gitu. Jadi saya kaget Kiki Kanu suka ngetek postingan dia yang berkaitan dengan Reza dan kita DM-an, dia selalu bilang Mbak juga saksi ya, Mbak korbannya ya, Mbak juga pernah menangis-nangis ya, iya Ki gitu kan. Jadi setelah saya juga diskus sama Mas Krisna Mukti karena beliau juga sahabat saya dan tahu semua yang terjadi, semalam saya memutuskan oke, saya speak up dan saya akan bicara. Insya Allah bismillah, saya tidak mengada-ngada, tidak melebih-lebihkan. Sumpah atas apapun saya berani untuk berkata bahwa apa yang saya akan ungkapkan ini adalah sebuah kebenaran dan saya memihak yang benar. Kalau bicara soal Reza Herlambang sebenarnya sudah 2-3 tahun saya mungkin nggak ketemu ya sama dia. Terakhir 2018 dia komunikasi sama saya minta tolong untuk dicarikan dana dan saat itu saya mengusahakan dia dalam bentuk arisan tapi tidak terjadi karena akhirnya terputus. Saya masih mikir lagi aduh yang kemarin-kemarin aja ada yang belum terselesaikan. Kalau ditanya berapa sih Mbak Astrid, duit Mbak Astrid, saya bilang saya tidak bisa menilai angka itu karena saya saat itu terlalu trust, saya menganggap dia adik. Dia memproduserin lagu untuk 2 talent saat itu Call dan Clay, dari biaya pakaian segala macam dia selalu telepon saya, Mbak handle dulu ya, Mbak oke. Saat itu saya masih ada rezeki ya udah saya transfer, saya tuh nggak berhitung orangnya, ya udah saat ada udah, saya nggak berpikir dia gimana karena dia kan dulu saat itu berada di naungan Kiki Pro sebagai artis yang saat itu ya 2012 2013 dia saya gadang-gadang sebagai salah satu caleg saat itu. Nah saat bertemu dengan saya itu cerita dia sendiri, Mbak untuk ketemu Mbak tuh aku punya duit 25.000 doang loh. Dia cerita, saya hanya berani terbuka sama Mbak Astrid bilang oh iya ya, jadi saya sampai jalan dari Pancoran ke Kalibata waktu itu kita ada pertemuan itu adalah saya memberikan penawaran ini, Za, kamu tuh smart, kamu tuh kayaknya berpotensi, saya kebetulan lagi mau bantu salah satu partai carikan artis-artis, oke salah satunya dia. Dengan dia masuk ke situ otomatis terbukalah link, terbukalah rezeki dia. Nah, kebayang nggak kalian kalau jadi saya membawa, ibaratnya saya membawa anak saya ke situ, tiba-tiba anak saya masuk ke dalam satu lingkungan, dia ngeblok semuanya. Yang tadinya pekerjaan dipercayakan oleh saya, khususnya media center ya, dipercayakan oleh saya event program, tiba-tiba beralih ke Reza Herlambang dan tanpa sebab. Orang-orang yang di dalam lingkungan tersebut tiba-tiba membenci saya tanpa sebab. Sampai saya diperjuangkan oleh Sandi Nayawan, itu sahabat saya. Sandi Nayawan dan salah satu talent saya Izzy namanya, dia memperjuangkan saya untuk bicara gitu. Kenapa Astrid dibenci? Kenapa Astrid tiba-tiba harus kehilangan program-program yang sudah dia perjuangkan sejak awal sebelum ada Reza? Kenapa ketika ada Reza semua berbalik arah ke Reza? Gitu loh. Saya nggak tahu. Nah, singkat cerita, beberapa tahun kemudian ternyata orang-orang tersebut pun menjadi korbannya Reza Herlambang. Bukannya 100-200 tapi ada yang 500 juta dan 700 juta. Ada yang bla 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 sekian. Salah satunya yang saya dengar adalah film. Ada salah satu pengusaha mau bikin film Paskibra judulnya. Salah satu yang terlibat di situ ada talent saya juga. Dia yang bicara di awal, ini ada pengusaha yang mau bikin film Paskibra. Mbak bantu yuk, kita ketemu. Udah kamu aja deh. Dulu saya lagi sibuk kan, kamu aja sama anak manajemen saya namanya Agung, sama Agung. Entah gimana tiba-tiba kok film itu jadi yang ngerjain Reza gitu loh. Sampai kata terdengar kabar sudah di DP buat Mas Hanung Bramantio.
Dan sampai juga diungkap oleh Mas Kiki Kanu kan, dia menerima fee 300 juta. Dan saya kira itu runtutannya benar gitu, memang betul. Jadi saya tahu semua apa yang dilakukan dan dikerjakan Reza. Mungkin kalau soal itu saya sebenarnya nggak mau terlalu harus bicara banyak. Yang saya sedihkan adalah saya bukan bicara uangnya ya, uang bisa dicari, ya uang bisa dicari. Kalau kita dikhianat, tidak ada kebahagiaan yang terlahir dari sebuah pengkhianatan, saya percaya itu. Jadi saya ya udahlah, saya bahas santai, uang nggak harus kita kejar. Jadi lebih baik ya udah, saya yakin suatu saat akan terbuka bener. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah, udah thanks God semua saya ucapin gitu. Begitu saya melihat seorang Kanu berani speak up. Wah, di sana saya udah dengar dia beberapa orang, di sini udah dengar berapa, kanan kiri kan, atas bawah semua, depan belakang saya dengar. Saya yang pernah menangis. Kenapa? Bukan soal uang, soal harga diri dan nama. Bayangkan kalian kalau jadi saya ngebangun manajemen saya, ngebangun kepercayaan di salah satu lembaga, anggap saja pemerintahan atau apapun itu, dipercaya untuk bawa teman-teman artis, kemudian dijatuhkan oleh artis yang saya bawa. Semua saya kehilangan program yang nilainya saya nggak tahu gitu loh. Terus kedua, kalau untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi saya nggak enak banget, namanya Rita Hasan. Reza bilang, Mbak, Rita Hasan bikin lagu Mbak, lewat saya dong. Oke, memang nggak besar 50 juta, tapi lagu itu hanya baru jadi semacam kayak guide-nya aja. Di vokal juga belum, mastering apalagi nggak sama sekali. Padahal perjanjiannya ada sampai ke klip. Oke, dan juga ada sejumlah uang yang dia pinjam lewat saya kepada Rita Hasan. Posisinya adalah, saya masih ingat banget. Ini dikasih, ini di salah satu dapil dia di Cianjur Selatan. Ini di kasir. Ini Reza Herlambang beli sesuatu 5 juta, ada kurang uang saat itu. Ini Rita Hasan, ini saya. Mbak, ada uang nggak? Karena saya udah ngerasa gue terlalu banyak nih gitu kan. Papa transfer, dia selalu bilang ada uang nggak? Aku bilang, tak, lo ada uang nggak? Uang cash, tapi dia butuh cash, ada 5 juta. Udah, Ritanya juga mungkin tahu memang itu buat Reza, orang dikasih depan mukanya dia kok. Tapi Rita Hasan menjaga komitmen attitude, saya yang ngomong, ya kan? Sampailah dia menagih Reza balik, itu kan urusannya Mbak Astrid. Itu yang ketahuan. Belum lagi dia pinjam-pinjam sama teman-teman saya yang lain. Ya kan bisa saja dia menyebut itu Mbak Astrid. Ya saya nggak tahu, gitu kan. Nah jadinya melihat hal yang sekarang muncul ke permukaan, jadi berita media, Reza begitu dikagumi, orang empati, dia struggle banget, seorang yang bisa menutupi kesusahan, kesulitan, anak yang soleh, anak yang baik, berbakti sama orang tua, buat saya nothing. Karena saya tahu saat dia mendapatkan uang untuk pekerjaan yang saya arahkan untuk ke satu tempat, itu dia malah pergi ke Singapura, dia malah hura-hura. Nangis gak saya? Apa tanggung jawab saya sama orang memberi pekerjaan ini? Terus lagi-lagi dia selalu melakukan hilang kontak. Saya nggak pernah diblok, hilang kontak. Saya yang ngeblok dia, bukan saya diblok. Saya ngeblok. Terakhir tahun 2017 dia bikin perjanjian sama saya yang ditulis di dalam satu kertas. Dia masukin dalam botol, dia masukin ke dalam tanah di belakang rumah saya. Waktu itu saya masih di komplek RJA Kalibata. Ada fotonya, saya pernah posting di Instagram, saya tag ke dia, dia sempat marah, Mbak, maksudnya apa? Maksudnya ingin mengingatkan janji Reza. Aku bilang gitu. Terus terakhir lagi saya sempat ada miscommunication juga sama Kiki, sempat marah juga Kiki, saya sampai dia bikin story marah-marah sama saya karena saya minta pertanggungjawaban Reza, saya lagi butuh uang, saya hanya mintain 35 juta terakhir. Kenapa saya minta? Karena itu ada di dalam perjanjian. Jadi yang transfer saya udah nggak tahu kemana nih gitu, berapa jumlahnya. Saya akhirnya 35 juta itu saya minta Kiki dengan berbaik hati membantu membayarkan dengan cicilan sebanyak 8 kali. Itu ada sebenarnya perjanjian, masih di apart, tadi saya buru-buru kan kerja jadi saya langsung. Jadi yang saya harapkan sekarang ini, saya pengen semua melihat sesuatu jangan dengan mata gitu, tapi dengan hati. Kenapa? Orang Indonesia ini memang kadang-kadang mudah empati dengan berita-berita tentang orang sulit, saya lihat gitu. Terus kemudian harus bisa bedain dong, sulit beneran apa sulit bohongan, ya kan? Jadi yang sulit itu sebenarnya kita, saya terutama, saya hanya seorang perempuan, saya single parent, saya cari uang kerja siang malam, pagi, dan saya sampai mengorbankan uang kuliah saya gitu kan. Saya harus berhadapan dengan seorang yang
orang nggak percaya kalau saya bicara ini gitu loh. Dan ini bukan sekali 2 kali. Kemarin itu kasus saya mungkin Mbak Imong pernah dengar kan, nggak tahu. Saya selalu berada di posisi pasti orang akan dia punya fans gitu loh, dia punya fan. Saya hanya orang belakang layar gitu. Orang belakang layar yang bekerja harus menghadapi klien, orang belakang layar harus bikin konsep. Memangnya mudah mengkreat artis menjadi seorang politisi? Nggak mudah, nggak sedikit uang yang dikeluarkan gitu. Nggak, bukan saya juga banyak uang, bukan, tapi karena kerja keras saya. Terus kemudian kerja keras saya ditumbangkan oleh seorang Reza Herlambang. Dan tiba-tiba orang banyak membenci saya di satu lembaga, di mana lembaga itu dia percayakan sama saya. Salah satunya yaitu saya program media center. Saya masih ingat sekali bagaimana perjuangan Bang Sri Nayawan sampai bilang udah nanti tenang aja. Akhirnya saya udah capek menjelaskan sama orang-orang itu bahwa saya kenapa harus dibenci ya, hanya karena terhasut sama seorang Reza Herlambang. Akhirnya saya capek. Saya ngerasa orang-orang tersebut lebih melihat Reza Herlambang dibanding saya, seorang ibu, seorang pekerja perempuan yang bekerja memang dengan cara gimana ya, saya bekerja untuk artis-artis ini meningkatkan popularitas dia menjadi elektabilitas. Itu bukan mudah ya, ke politik bukan mudah, dan kerja di politik itu bukan hal yang mudah. Banyak. Kenapa sih akhirnya bisa pengen speak up gitu? Melihat kebenaran. Saya kasihan juga ngeliat Kikanu, dan apa yang diucapkan Kikanu benar, saya tahu. Dan saya melihat ternyata di kanan kiri Kikanu banyak yang nggak berani bicara. Saya nggak ngerti kenapa. Nggak boleh dong kayak gitu. Saya harus bicara kebenaran. Ya harus speak up karena bicara kebenaran. Ada saatnya, ada waktunya. Karena saya pernah menunggu momen ini lama sekali. 2016, 2000 lama loh. 2022 berarti 5 tahun sudah berlalu. Dan sekarang dia warawiri di podcast dan lain, dan semua orang mengaguminya. Seolah dia seorang sosok pria struggle banget, sayang orang tua dan lain-lain. Pada menutupi kesulitan, oh enggak. Dia bisa tampil dengan Alphard, dia bisa tampil dengan kemewahan. Meskipun dia rental atau apapun itu, tapi intinya dia sudah menzolim orang-orang yang bekerja di belakang layar dia. Punya bukti nggak sih sebenarnya? Ya, punya Bukti. kalau Reza itu buku sama Iya. melakukan kerugian dengan Bukti dan tapi banyak orang-orang, maaf ya, di lingkungan kita ini, di lingkungan saya kerja itu adalah orang-orang yang tidak mau bicara, orang-orang yang udahlah gitu ya, udahlah, termasuk saya sebenarnya orang yang udahlah, tapi saya melihat Vicky sendirian, oke, saya perlu bantu. Dan bahkan menuju ke sini pun saya tadi telepon Rita Hasan, Pak, gue nyebut nama lo ya, karena salah satu yang gue harus bertanggung jawab sama lo tentang lagu lo. Iya, nggak apa-apa, ceritakan aja apa adanya yang memang terjadi, yang sebenarnya seperti itu. Kemudian juga tadi kita menyebut lagi nama seorang artis Meisel atau siapa, dia bilang ada juga dirugikan 200 juta teman gue. Udah, gue nggak masuk ke ranah itu yang nggak gue kenal gitu. Saya hanya akan bicara yang saya tahu, yang memang berkenan dengan orangnya saya. Total dari keseluruhan kerugian yang Mbak Astrid sendiri. Kalau link tidak ternilai harganya, kamu kebayang nggak? Kamu punya link besar, ya kan? Link besar, kamu bawa anak kecil lah ke dalam link itu yang akan memberikan dia satu posisi yang bagus, program-program yang bagus, tapi dia malah menjatuhkan kita sebagai, anggap saya orang tua. Itu link tidak ternilai, karena program itu kan kita tidak tahu. Tapi yang jelas saya kehilangan semua program. Kemudian kalau nilai uang, saya pernah ada memproduserin, dia bilang produser, tapi apapun semua uang saya. Mbak tolong bayarin ini dulu, Mbak transferin dulu, Mbak tipe maksudnya. Belum lagi yang lain-lain. Ya memang enggak, ya ada 10 juta, 20 juta. Kan saat itu saya lagi ada rezeki itu. Dan saya hanya berpikir dia talent saya, toh dia juga akan saya kembangkan menjadi sebuah karya yang bagus, nanti bisa balik lagi lah uang itu gitu. Dan saya nggak pernah ada hitam di atas putih. Gimana sih namanya kita nganggap talent minjem, ya udah transfer aja gitu loh, nggak ada. Tapi kalau mau dicek pun mungkin bisa ya kita ke BCA. Kemudian di BCA saya nomor lama yang saya blok karena saya pernah kena itu kan, hack itu, saya laporin ke Mabes Polri. Jadi artinya memang kalau kita bicara fakta, saya bicara fakta gitu loh. Mohon maaf saya nggak bawa bukti, tapi bukti ada manusianya, ada Kanu. Saya juga bawa Mas Risna Mukti, kesini pun saya diskus sama Mas Risna, lo harus bicara. Kita bantu kebenaran. Okay. Sudah sempat lapor ke polisi? Oh enggak, saya nggak pernah berniat melaporkan ke polisi sama sekali.
Basri, tapi tahu kan latar belakang dia kaya? Eh, saya kenalnya dia sudah tidak kaya. Jadi saya nggak tahu, saya pernah dengar waktu saya masih seperti kalian jadi wartawan waktu itu, saya taunya dia sama Nia Ramadhani apa dengan kehidupannya, wah gitu loh. Saya tahu, tapi dengar cerita tentang mamahnya dulu, mohon maaf ya Allah, mamahnya sempat kata jatuh sampai di pinggir jalan, lari ke jalan. Saya pernah dengar juga sampai yang sudah hampir kehilangan kenormalan ya, maksudnya saya pernah dengar itu, dan itu semua dari Reza sendiri yang cerita sama saya nganggap dia tuh adik gitu loh. Kemudian kita bintangnya sama, dia 3 Desember sampai 8 Desember kita sering bareng-bareng apa, dan saya juga nggak buang gitu. Reza juga pernah yang membelikan saya kayak tas yang lumayan punya harga gitu loh. Pada saat saya ulang tahun dia belikan saya LV, pernah. Saya nggak bohong, ketika saya juga memberikan pekerjaan dia yang mendapatkan uang besar, saya dikasih fee-nya 1.000 tas gitu. Saya nggak bohong, kita pernah sering kita ketawa bareng, kita nangis bareng, kita ini bareng. Maka tapi saya sedih kok, Reza bisa ya ternyata orang-orang yang saya kenalin semua kena gitu loh. Dan akhirnya kan saya jadi kehilangan link ya dong. Saya hubungan misal sama kalian baik, tiba-tiba kalian saya bawa orang baru misalkan, terus kalian kena tipu-tipu, kalian bencinya sama saya dong. Lo bawa orang nggak bener nih, Trit, ya kan, jadi kayak gitu. Kalau Kak Reza nonton, harapannya apa? Keinginannya dari Kak Reza. Apa yang mau dikasih tahu? Sah, Reza pernah menganggap Mbak Astrid adalah sebagai Mbak. Reza pernah memeluk Mbak Astrid, pernah bilang Mbak, kehidupan Reza kayak seperti ini. Reza butuh bimbingan. Dan makanya Mbak Astrid percaya bahwa Reza ke lingkungan yang akan memberikan Reza tetap berkarya, dapatkan rezeki. Tapi Reza berkhianat sama Mbak Astrid, mengkhianati Mbak Astrid, jelek-jelekin Mbak Astrid, sampai semua orang di lingkungan Mbak Astrid itu percaya sama omongan Reza, karena Reza jauh lebih terlihat nice ketimbang Mbak Astrid dalam berbicara. Ya, artinya semua orang kalau melihat Reza terpesona ketika Reza berbicara, entahlah apa, tapi yang pasti memang itu kenyataannya. Dan saat itu Mbak Astrid berjuang untuk perbaiki nama Mbak Astrid, sambil minta tolong Bang Sarina Yowan, orang yang tahu semua sejarahnya, gak kesampaian, gak bisa gitu loh. Dan saatnya Reza, kalau menurut Mbak Astrid kamu juga gak muda lagi ya, umurnya mungkin udah 40 ya, atau 38 atau sekian. Lebih baik di dunia kita mengakui daripada berlama-lama. Kasihan sama almarhum mama, kasihan juga sama papa, Opi, Rizky, kakak kembar kamu, yang artinya kamu adalah anak kebanggaannya ya. Tetaplah jadi anak kebanggaan, mudah-mudahan bisa diselesaikan baik-baik. Kalau Mbak Astrid sumpah apapun itu tidak pernah berniat melaporkan ke polisi ya. Tapi kalau kita mau bicara baik-baik, kita bicara baik-baik. Hanya saat ini Mbak Astrid punya kesempatan untuk bicara, berterima kasih sama Allah luar biasa. Paling tidak saya bisa memperbaiki nama saya yang pernah kamu jelek-jelekin. Basri, kan Herlambang itu datang ke podcast. Ada nggak sih salah satu podcast yang Mbak Astrid itu ada yang benar-benar nggak cocok dengan statementnya dia? Podcastnya dia Nah, dia kan datang ke podcast 60% bullshit. bohongan. 60% bullshit. Oke. Berarti kan apa hubungan Reza apa sih? Apa yang spesial atau Aku nggak mau masuk ke ranah itu. Tapi yang saya tahu Kiki memang luar biasa, sangat mensupport Reza. Tapi setahu saya Kiki punya keluarga ya, punya anak. Jadi saya kira saya nggak berani masuk ke ranah masalah hubungan karena sensitif kan laki dengan laki. Jadi saya Kalau kira untuk ilmu hitam ada nggak? Dukun. saya nggak perlu disebut namanya. Kemudian salah satu artis punya nama juga. Jadi lo ngerasa nggak bahwa Reza itu ada something yang membuat orang lemah? Iya, aku ngerasa. Karena ada, saya nggak mau sebut nama juga, artis senior ngumpul di rumah saya waktu itu sekitar malam mau nagih ke Reza. Ada beberapa ini termasuk salah satu talent saya. Saya kalau sebut nih juga artis ini juga anggota dewan sekarang tuh. Nagih ke rumah Reza, sampai di sana lemah semua. Pulang subuh dengan, udah kesian ngelihat mamanya lagi sakit. Reza juga kelihatannya lagi sedih, di Bintaro ya rumahnya. Jadi saya juga lemah kalau ketemu dia, makanya saya memutuskan udahlah selesai, nggak ada rezeki kali gitu. Lemah memang kita. Dan belum lama saya ada salah satu artis, saya ngopi di tempatnya dia, Tebet. Mbak tahu nggak sih, dia tuh ada ilmu tahu katanya.
si artis ini ngomong gitu. Jadi saya kira ya saya nggak tahu ya, saya nggak mau sujon, tapi memang kalau emang itu apa yang harus ditakutin sih gitu loh. Kalau kita jalurnya memang benar, gak usah takut mau ilmu apa, ilmu kudu, ilmu apa, saya kira walaupun itu semua terkalahkan oleh kebenaran kok. Saya nggak takut. Ya, Oke. thank you ya. Habis sudah closing. Oke. Lagi ngobrol aja kurang-kurang. Citet.